gitu, diganti. Tapi ada sistem jok juga Pak. Sekarang karbon masih itu juga dimasukin lagi, itu hasilnya hampir double. Jadi kita keuntungannya itu. Dapat gak sebulan 100 juta ini? Ya itu tergantung. Ya tergantung ada lumpurnya itu. Tapi minimal aja ada ya? Ya kalau misalkan lumpur tiap hari, sekarang gini aja, 2 hari sekali aja ya. Masukin 300. Nah, berapa 1 bulan tuh? 300 karung. 300 karung? Iya. Oh. Gitu. Kan ini 100 kapasitas. 100 ya? Bapak Pak siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Sahrudin. Oh, Haji Sahrudin. Ini desanya apa nih Pak? Pasir Gombong. Oh, Pasir Gombong. Iya. Cikotok ya? Cikotok. Minta keterangan sama Bapak. Bapak usaha ini didirikan sudah berapa lama Pak? Kalau mendirikannya itu dari bos yang pertama sampai ketiga, sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Kira-kira prospek ke depan usaha ini gimana Pak? Ya justru itulah, kalaunya nggak ada gejala kayak gini, ya nggak. Biarpun ya gimana ya ruginya itu ya. Oh, yang bosnya itu nggak mungkin dia melepaskan kalau masih ada waktunya, kontraknya belum habis, mau dilanjutkan. Jadi nggak rela lah gitu deh. Nggak rela ya, karena belum balik modal ya. Gitu. Terus kira-kira tenaga lokal yang dipakai di tempat ini berapa Pak? Ya tergantung itu ya. Bahan bakunya gimana? Kalau bahan bakunya gampang dibeli, diambil, ya enggak. Nah, sepertinya lumpurnya kan kita beli yang sama yang punya keuntungan. Ya, kalau pegawainya kalau kita jalankan ya itu ya jadi kurang 10 orang deh. Ya, kalau yang sifatnya itu susah beli, paling-paling ya 5 orang. 5 orang ya. Terus ini kan usaha ini menurut Bapak legal ya? Legal. Dibekali dengan dokumen yang sah ya, dari pemerintah setempat. Ya terkait lah. Instansi terkait ya, seperti apa aja? Kelurahan, ya perizinan, ya. Jadi Istabel. Ya, terus pihak kepolisian ada? Ya itu kalau perizinan itu termasuk. Oh, polisi. udah termasuk ya, termasuk polisi, terus Koramil. Ya. Terus seberapa posisi mereka seberapa kuat untuk mendukung usaha Bapak? Kalaunya itu ya misi dari pemerintahan, ya nggak? Orang investor ya mau tidak mau ya aparat tempatnya harus dukung, harus dukung. Nah, sedangkan ini termaksud tambang ilegal. Tambang emas ilegal, berarti pengelolaan lumpur ilegal, ya kan? Kalau menurut undang-undang. Nah, Bapak tahu bahan yang digunakan bahan apa Pak di sini kan? Sianida ya Pak? Sianida dan lain-lain, otomatis itu merupakan zat kimia berbahaya yang menurut undang-undang pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya. Menurut Bapak, makanya kita kan ingatkan ya, kalau kita pakai itu kimia yang berbahaya, jadi kita sudah antisipasi, ya enggak. Sebelumnya kalau kita nggak antisipasi nggak mungkin ya pemerintah terkaitnya itu ya instansinya terkait nggak mungkin dia akan kasih kita ini surat izin. Baru-baru ini beberapa minggu ini pernahkah ada dari pihak kepolisian atau pemerintah ada operasi dalam usaha seperti ini? Usaha
pemerintahannya dari tempat ini ya ada, cumanya ya kita kan ya nggak melanggar lah, jadi kan ya datang dia sebentar seolah-olah memang ada pemberitahuan. Iya. Apa ada besok ada pemberitahuan, ada inspeksi, apa diberitahukan nggak lewat instansi? Enggak. Oh enggak ya. Soalnya kan kita itu ya istilahnya itu kan sudah legal ya. Kita nggak khawatir lah. Nggak seperti yang orang-orang yang sepertinya ini pribumi itu ya, dia yang sekarang ya bisa dapat ilmu sedikit. Itu ya boleh katanya suratnya nggak lengkap punya. Suratnya nggak lengkap ya. Nggak lengkap. Bapak bisa perlihatkan nggak surat-surat apa yang kira-kira menjadi bukti? Yang gini ya, soalnya surat-suratnya itu ya kemarin itu kan ribut ya, udah antar ke Jakarta. Oh, antar ke Jakarta ya. Yang jelas usaha ini didukung pemerintah setempat. Ya terkait lah. Instansi terkait. Tapi dari Bupati belum pernah ke sini, Pak? Kalau Bupati sih nggak pernah datang, cumanya kan kita ini ya dari bawah ke atasnya itu ya kan dengan jalurnya itu ya udah pas lah, ya enggak. Sampainya itu kita punya izin ya Bupati juga teken kan. Soalnya itu kalau mau mengadakan ini pabriknya itu ya harus ada komisi 7 yang periksa. Nah setelahnya udah sah baru diajukan di tabel, ya enggak. Nah terus satu lagi, garis besarnya tambang emas ilegal ini ya, pengelolaan emas, limbah emas yang notabene menggunakan bahan sianida. Bapak takut gak di kemudian hari akan timbul dituntut oleh pemerintah bahwa Bapak telah menggunakan sianida untuk proses penambangan? Kita nggak khawatirnya, soalnya kan kita udah tanya ya, kalaunya itu pengolahannya itu otomatis pakai kimia, ya enggak, dan juga kita udah antisipasi, ya enggak. Jadi kalaunya memang ada kelelahan, ya enggak, kita bisa diperbaiki. Kalau ini nama desanya apa, Pak? Nama desanya Ciherang. Ciherang. Nah, jadi ini kampungnya apanya? Kampung Ciherang lah ya. Kampung Ciherang, Kabupaten Lebak. Lebak, Cikotok, Banten ya. Banten ya. Jadi kalau kita punya tempat di sini kan Nagrak. Ya, yang jelas Bapak tidak pernah takut akan dampak lingkungannya ya, Pak? Iya, kan kita kan udah antisipasi ya. Cumanya kalau orangnya kalau mau bikin masalah bisa aja. Terus bahan kimianya sianida itu didapat dari mana, Pak? Beli di Jakarta. Beli di Jakarta. Per kilo berapa, Pak? Kalau kita belinya ya per kilonya kira-kira ya itu variasi. Variasi ya. Ya enggak? Yang dulunya ya murah. Ya enggak, kira-kira 100 perak nggak sampai lah. Ya enggak? Bisa nggak saya minta contoh Bapak perlihatkan sianida? Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada ya? Udah nggak ada semuanya. Oh gitu ya. Cuman ada bekas-bekas rendemannya aja ya? Bekas-bekas itu ya bikin rusak sama orang itu kan. Jadi kita ruginya di. Terus kapan rencana Bapak buka kembali? Ya tergantungnya itu ya, namanya itu ya orang desanya minta damai ya. Kalau memang damainya kita bisa menerima ya, kita secepat mungkin lah ya, kita bangun supaya jangan kelihatannya itu kan terlalu ini ya, jelek kan ya, orang lewat itu pandangannya kan nggak enak itu kan. Nah, itu tergantungnya orang desa ya, maunya gimana.
Ya mudah-mudahan di kemudian hari Bapak bisa menentukan jalan yang terbaik dan bisa memilih apakah usaha ini dilanjutkan atau tidak. Ya makanya itu ya dari Xerox ini ya kita udah kasih ini deh, kasih waktu deh. Ya, kapan dia menjawabnya yang positif? Iya ya. 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 Rupanya bisnis ini jarang tahu rugi ya Pak? Ya yang seperti ya kalau rugi, alah ya kemarin ya rugi. Yang susah yang berapa yang 6 popcorn kali 75 juta. Kan yang terbuka saya ya gitu, 75 juta. Kalau kecil 35 juta mah 400-500 juta pernah dia. Tapi ya kalau kita paling juga barangkali kalau dia kebagian kekurang 10 juta mah benar 7 juta gitu ya, sekali masak itulah boleh dikatakan rugi dia. Nah, apa sebabnya dia udah menemukan gitu ya sampai 50 juta, cepet 200 juta gitu sampai 100 juta. Itu Pak, proses perendamannya berapa hari gitu dari pertama masukin lumpurnya? Ya paling ada 15 hari. 15 hari. Kalau cuacanya hujan, kalau dia kering mah enggak. Kalau ini mah cuacanya sama pakai tong enggak. Paling juga itu kan musim hujan Pak. Hah? Itu cairan cyanidanya nggak turun ke bawah Pak? Kan enggak. Pakai bak lagi, tapi berputar kan? Berputar. Ntar itu ya paling juang kedua kali mah nama obsidiana ditambah. Ini enggak terbuang enggak terbuang. Ini kan kotak ya, ini kotak satu, ini satu. Nah, ini supaya lumpur, ini air. Di atas sini pakai ini terus. Kayak akuarium ya? Ya, di sini tempat emas tuh ya deh. Budi ini air mah turun, gitu loh, ke situ turun. Oh. Udah habis ntar ini ya, udah diambil. Ini angkat, buang sono. Ganti baru. Nah, ini yang paling nambah sudah sebanyak kurang-kurang gitu. Tuh. Boleh dikatakan kalau minimal 6 juta gitu ya. Obat. Paling kedua kali 2 juta. Nambahnya gitu. Yang jelas bisnis ini aman. Ayo satu. Pak, di sini rendaman banyak nggak? Banyak sih, enggak ada aja gitu Pak. Ada. Saya mau usaha itu. Silakan ya. Saya mau minta pendapat sama Bapak. Iya. Berapa banyak? Banyak ya? Apanya? Yang usaha rendaman pakai cyanida. Banyak ada cuma ada aja gitu ya. Ada katanya 10 ada. Lebih kalau 10 lebih ya? Nah, dulu juga kita pernah punya gitu ya.